Suruh sujud nggak mau, iblis. Ini surga iblis, iya saya juga tahu. Terus kenapa ya Allah? Di surga nggak boleh ada yang sombong. Terus mau bagaimana? Keluar dong. Aku keluar. Tapi ibu tahu betapa marahnya iblis itu gara-gara persoalan sujud di depan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Adam keluar juga nggak di surga? Keluar nggak? Nggak akan ada Pak Sumardi, tidak akan ada kita, tidak akan ada Pak Aam, tidak akan ada Pak Husni, tidak akan ada yang lain. Semua dikeluarkan di surga. Adam alaihissalam, orang pertama, manusia pertama yang dikeluarkan. Kenapa Bu dia dikeluarkan? Kenapa dia dikeluarkan? Apa? Jangan dekat-dekat, tapi malah dideketin. Apa itu? Larangan Allah. Apaan? Jangan dekat sama yang dilarang Allah. Malah dideketin, malah dimakan. Keluar loh Adam. Keluar semua Bu. Karenanya dulu Adam di surga, dulu pun berarti kita aslinya penduduk. Jadi kita mau balik kemana nih? Asli kita di mana? Jadi bukan pergi ke surga ya, tapi kita kembali ke surga. Bisa nggak baliknya? Tahu apa enggak jalannya? Tahu enggak? Kemana Kang? Kemana? Baliknya hukuman. Begitu di simpang 4, terus 5 menit aja. Begitu di simpang 4 kita bingung, al jannatu khafat bil makari wan naru khafat bisyaf. Mana yang ke surga itu? Ada yang malam ini siap mati? Ada yang siap mati? Ada? Mana Cong? Tuh kan, ayah kena mau balik ke soba ngabar rohong ya. Bayangkan kalau mau balik sudah tak ada di mimbar ini, di luar sana itu. Bagaimana bohong kita itu? Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau ke surga? Mau ke surga? Itu rumah kita. Ibu gerak-gerak pulang ke rumah, cari kaca, cari cermin. Ustaz, kiai, ulama, seperti apa wajah orang penduduk surga itu? Gerak balik. Lihat di cermin itu. Begitu ibu bapak lihat di cermin, nampak begitu wajah asli penduduk surga. Amin. Amin. Siap ke surga? Balik ke surga siap? Siap apa tidak? Dengan apa kita ke surga baliknya? Disuruh ibadah sama Allah. Kenapa disuruh ibadah? Coba jawab. Ayo Bu, cepetan habis nanti waktunya. Ayo Bu, kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh sholat? Kenapa kita disuruh baca Quran? Kenapa? Kucap kicip. Ayo kenapa coba? Ibu mau tahu? Ibu mau tahu enggak? Akang mau tahu? Mau tahu enggak? Siapa yang membuat kita masuk neraka? Siapa? Iblis. Ibu tahu siapa yang paling fasih membaca Al-Quran di hadapan Allah? Iblis. Siapa yang hafal nasab seluruh nabi dari Adam sampai kita? Iblis. Coba bayangkan. Jadi dia musuh Bapak Ibu, musuh kita. Itu punya kekuatan begitu dahsyat, luar biasa. Dia satu-satunya makhluk Allah yang tidak suka kita kembali dengan selamat ke rumah kita. Hati-hati. Nih Baitul Ijah di langit kita nih yang paling dekat di bumi. Itu iblis sebelum dilaknat sama Allah pernah dikasih kesempatan 1000 tahun hidup itu. Di langit apa? Di langit berapa? Di langit pertama 1000 tahun dia hidup. Ada nggak manusia yang 1000 tahun hidup? Ada apa enggak? Ngapain itu 1000 tahun di langit pertama? Ibadah kepada Allah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah resah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdosa, tidak pernah merasa
kecewa. Di langit pertama 1000 tahun ibadahnya luar biasa, akhirnya turun diberi gelar sama Allah. Apa gelarnya? Apa gelarnya? Al-Abid, hambaku yang pandai beribadah, yang taat beribadah kepadaku. 1000 tahun, Bu. Manusia ada nggak yang 1000 tahun? Ayo cepetan, ada nggak yang 1000 tahun? Jadi siga pidato kieu nih tadi. Ada nggak yang 1000 tahun? Siapa? Siapa yang 1000 tahun? Nabi Adam. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Adam 1000 tahun dikurangi berapa tahun? Dikurangi berapa tahun? 50 tahun dihibahkan. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam nanya kepada Allah, ya Rabb, aku pengen sekali aja lihat anak-anak keluarga sampai cucu cicitku nanti di dunia ini kayak apa sih wajahnya. Itu dengan izin Allah karena kesolehannya, Bu. Itu dilihatin semua. Bu Ai, Bu Ani, Pak Asep, Pak Adang, Murianto, kabeh araya kelihatan semuanya satu-satu di hadapan Adam alaihissalam. Dari sekian banyak jutaan miliaran manusia itu ada satu wajah yang begitu terang luar biasa. Siapa, Bu, dia? Siapa coba? Nabi Daud alaihissalam. Wajahnya bersinar terang. Dia adalah hakim yang paling adil di dunia ini. Itu umurnya Nabi Adam dihibahkan 60 tahun itu kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga akhirnya usia Nabi Adam tidak lagi 1000 tapi 940 tahun. Sejarah-sejarah tentang kayak begitu. Mau cukup ke 5 menit Kang Ustaz? Naik lagi, Bu. Itu saking taatnya iblis di langit pertama, naik lagi ke langit kedua. Ibadahnya lebih luar biasa. Makin tawadu, makin juhud. Akhirnya Allah memberi gelar 1000 tahun ibadah di langit kedua, Al-Jahid. Itu gelarnya siapa? Gelarnya siapa? Iblis. Hebat, dapat gelar, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kedudukan karena apa, Bu? Karena apa, Kang? Karena ibadah. Jadi kalau lihat iblis hebat bukan karena iblisnya yang hebat, karena iblis mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi ketiga, ibadahnya lebih 1000 tahun di langit ketiga. Lantas diberi gelar lagi Al-Arif, naik lagi keempat, diberi gelar lagi Al-Wali, naik lagi kelima, diberi gelar lagi At-Taqi, naik lagi keenam, diberi gelar lagi Azazil, panglima perang malaikat, naik lagi ketujuh, baru di sana dia mendapatkan gelar Iblis. Tuh, Bu, lihat tahapannya. Dia melakukan ibadah yang begitu dahsyat, besar, istiqomah, luar biasa. Lantas dia harus dihina, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara merasa diri paling. Ini kalau kita satu di antara kita merasa diri paling pintar, paling ustaz, paling kiai, paling hebat, paling kaya, eta sifat iblis laknatullah yang menjadikan seluruh jabatan iblis di hadapan Allah menjadi hilang dan sirna.